Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berdiskusi pada siang hari ini melalui via Zoom. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen Dr. Yulianti Harisman SSI MPD dan yang sama-sama saya sayangi teman-teman sekalian yang telah berhadir pada room Zoom siang hari ini. Baiklah, kelompok 7 akan menampilkan materi tentang relasi yang anggotanya terdiri dari Alfitrina Julia, Lydia Eka Fitri, Nila Nova Putri, dan Rahayu Prastika. Langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Nila Nova Putri. Kepada Saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya Nila Nova Putri, NIM 21029033 akan menyampaikan materi pertama mengenai pengertian relasi dan notasi relasi. Pengertian relasi. Relasi diartikan sebagai hubungan. Relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke himpunan B, di mana A disebut sebagai domain atau daerah asli, dan B disebut sebagai kodomain atau daerah kawan. Contohnya yaitu 1. Terdapat sekumpulan orang-orang dan sekumpulan sepatu. Hubungkanlah keduanya dengan syarat warna sepatunya. Pada gambar, terlihat bahwa orang pertama memakai sepatu warna merah, maka dihubungkan dengan gambar kedua yaitu sepatu warna merah. Orang kedua memakai sepatu warna biru, maka dihubungkan dengan gambar kedua yaitu sepatu warna biru. Orang ketiga memakai sepatu warna hitam, maka dihubungkan dengan gambar kedua yaitu sepatu warna hitam, sampai seterusnya. Contoh kedua yaitu misalkan P dengan anggota himpunannya yaitu Ami, Budi, Chandra, Dita, dan Ki dengan anggota himpunannya yaitu 12, 14, 17, dan 19. Diketahui Ami berusia 12 tahun, Budi berusia 14 tahun, Chandra berusia 12 tahun, dan Dita berusia 19 tahun. Maka relasinya adalah R sama dengan tanda kurung kurawal dalam kurung Ami, Budi, tutup kurung, dalam kurung Budi, 14, tutup kurung, Chandra, dalam kurung Chandra, 17, tutup kurung, dalam kurung Dita, 19. Selanjutnya yaitu notasi relasi. Relasi R dari himpunan A ke B didefinisikan dengan R sama dengan kurung kurawal dalam kurung A, B, di mana A adalah elemen anggota A besar dan B adalah elemen anggota B besar. Notasi relasi ada beberapa bentuk, yaitu R.2 A tanda panah B, artinya relasi R dari himpunan A ke himpunan B. A kecil, relasi B kecil, berarti A berhubungan dengan B. A kecil bukan relasi B kecil, artinya A tidak berhubungan dengan B. A cross B artinya memasangkan setiap anggota A ke anggota B. Relasi merupakan himpunan dari bagian perkalian himpunan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nila. Selanjutnya yaitu pembaca materi kedua yang akan dibawakan oleh Saudari Alfitrina Julia. Kepada Saudari dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Alfitrina Julia, NIM 1029101, akan menyampaikan materi kedua yaitu tentang penyajian bentuk relasi.
A. Diagram panah. Anggota-anggota himpunan P berelasi dengan anggota himpunan Q dengan relasi menyukai. Hal tersebut ditunjukkan dengan anak panah, oleh karena itu diagram disebut dengan diagram panah. Contohnya pada himpunan P terdapat Rani, Dian, Isni, dan Dila. Pada himpunan Q terdapat bulu tangkis, basket, atletik, senam, dan tenis meja. Rani menyukai bulu tangkis dan basket. Dian menyukai basket dan atletik. Isni menyukai senam. Dan Dila menyukai basket dan tenis meja. D. Diagram Kartesius. Diagram Kartesius merupakan diagram yang terdiri atas sumbu X dan sumbu Y. Pada diagram Kartesius, anggota himpunan P terletak pada sumbu mendatar sumbu X, sedangkan anggota himpunan Q terletak pada sumbu tegak sumbu Y. Relasi yang menghubungkan himpunan P dan Q ditunjukkan dengan noktah atau titik seperti terlihat pada gambar. Pada gambar terdapat pada sumbu X terdapat Rani, Dian, Isni, dan Dila. Pada sumbu Y terdapat bulu tangkis, basket, atletik, senam, dan tenis meja. Rani menyukai bulu tangkis dan basket. Dian menyukai basket dan atletik. Isni menyukai senam. Dila menyukai basket dan tenis meja. C. Himpunan pasangan berurutan. Selain menggunakan diagram panah dan Kartesius, sebuah relasi yang menghubungkan himpunan yang satu dengan himpunan lainnya dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Adapun cara penulisannya adalah anggota himpunan P ditulis pertama, sedangkan anggota himpunan Q menjadi pasangannya. Berdasarkan soal di atas, maka diperoleh himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Rani basket, Rani bulu tangkis, Dian basket, Dian atletik, Isni senam, Dila basket, Dila tenis meja. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari. Langsung saja kita ke materi yang ketiga yang akan dibawakan oleh Saudari Rahayu. Kepada Saudari dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahayu Prastika, akan melanjutkan menjelaskan materi, yaitu relasi inverse. Relasi inverse. Inverse disebut juga dengan kebalikan. Jika R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, inverse dari relasi yang dinyatakan dengan R inverse atau R pangkat minus 1 adalah relasi dari himpunan B ke A yang mengandung pasangan terurut. Definisinya yaitu, relasi inverse dinyatakan dengan R inverse adalah pasangan elemen B ke A sedemikian sehingga AB elemen R. Bisa dilihat pada gambar. Jika R adalah relasi yang menyatakan A ayah dari B, maka relasi inverse-nya adalah B adalah anak dari A. Jika R adalah relasi yang menyatakan A lebih besar dari B, maka relasi inverse-nya B lebih kecil dari A. Contohnya yaitu, terdapat himpunan P yaitu 2, 3, 4, dan himpunan Q adalah 2, 4, 8, 9, 15. Pasangan elemen PQ adalah elemen relasi R jika P habis membagi Q. Maka inverse-nya dapat dinyatakan sebagai pasangan elemen Q P adalah elemen dari inverse relasi R jika Q adalah kelipatan dari R. Dan elemen dari PQ, P habis membagi 2 adalah 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, 3,15. Maka inverse-nya adalah 2,2, 4,2, 4,4, 8,2, 8,4, 9,3, dan 15,3. Selanjutnya, sifat-sifat relasi. Yang pertama ada relasi refleksif. R relasi A ke A, di mana setiap anggota A berelasi dengan dirinya sendiri, dikatakan dengan relasi refleksif. Didefinisikan
Sebagai R termasuk relasi refleksif jika dan hanya jika setiap anggota A elemen A, maka A, A elemen R. Contohnya yaitu diketahui himpunan A 1, 2, 3, pada A didefinisikan R 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,3, dan 3,2. Relasi R tersebut bersifat refleksif karena 1,1 adalah elemen R, 2,2 elemen R, dan 3,3 juga merupakan elemen R. Yang kedua ada relasi simetris. Definisinya yaitu relasi simetris jika dan hanya jika setiap A, B elemen A, B elemen R, maka BA juga elemen R. Contohnya, yang pertama diketahui A himpunan A yaitu 1, 2, 3. Pada A didefinisikan relasi R 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, 3,3. Relasi R tersebut bersifat simetris karena di dalam relasi R karena 1,2 elemen R dan 2,1 juga elemen R. Contoh kedua diketahui himpunan B 2, 4, 5. Pada B didefinisikan relasi R 2,2, 4,4, 5,5, 4,2. Relasi R tersebut tidak bersifat simetris karena 4,2 elemen R, tetapi 2,4 bukan elemen R. Selanjutnya relasi antisimetris. Definisinya R relasi antisimetris jika dan hanya jika setiap A, B elemen A, B, BA elemen R, maka A sama dengan B. Contohnya, 1 pada himpunan B, 2, 4, 5, relasi R, yaitu 2,2, 4,4, 5,5, 4,2. Relasi R tersebut bersifat antisimetris. Yang kedua, diketahui himpunan A 1, 2, 3. Pada A didefinisikan relasi R 1,1, 1,2, 2,2, 2,1, 3,3. Relasi R tersebut tidak bersifat antisimetris karena terdapat 1,2 elemen R dan 2,1 juga elemen R, tetapi 1 tidak sama dengan 2. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Lydia Eka Fitri dengan NIM 21029021. Yang selanjutnya yaitu sifat ketiga sifat keempat yaitu relasi transitif, di mana definisinya relasi transitif jika dan hanya jika setiap A, B, C elemen dari A dengan A, B, C elemen dari R, maka A, C elemen dari R. Contohnya yang pertama, diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3. Pada A didefinisikan relasi R sama dalam kurung kerawal 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 1,3. Relasi R tersebut bersifat transitif. Nah, dapat kita lihat dari PPT berikut, yang bercetak tebal itu merupakan tanda bahwa relasi tersebut bersifat transitif. Yang tadi syarat dari relasi transitif jika A, B, B, C, dan A, C. Diketahui dari himpunan A 1, 2, 3, di mana nilai A-nya secara berurut adalah 1, nilai B-nya adalah 2, dan nilai C-nya adalah 3. Maka A, B itu adalah 1,2, B, C itu adalah 2,3, dan A, C itu adalah 1,3. Maka itu merupakan sifat relasi transitif. Yang kedua yaitu relasi R, kurung kerawal 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,3, 3,2, yang didefinisikan pada himpunan A sama dengan dalam kurung kerawal 1, 2, 3, tidak bersifat transitif, karena terdapat 1,2 elemen R dan 2,3 elemen R, tetapi 1,3 bukan elemen R. Selanjutnya yaitu relasi ekivalen. Relasi R disebut sebuah relasi ekivalen
jika relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Contohnya, diketahui himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, pada A didefinisikan relasi R 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3. Relasi R tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Oleh karena itu, relasi R merupakan relasi ekuivalen. Nah, di relasi ekuivalen ini, dia harus memiliki 3 syarat, yaitu syarat harus memiliki 3 sifat, yaitu sifat refleksif, simetris, dan transitif. Dari contoh soal yang diberikan, kita ketahui bahwa relasi yang bersifat refleksif yaitu ada 1,1, 2,2, 3,3. Intinya yang beranggotakan dengan dirinya sendiri atau dengan angka yang sama. Yang selanjutnya yaitu yang bersifat simetris. Yang bersifat simetris di sini yaitu ada 1,2, 2,1, terus ada 1,2 dan 2,1 saja, karena dari definisi sebelumnya relasi simetris ini dengan syaratnya A, B, maka B, A. Jadi A-nya itu tadi 1, B-nya 2, berarti 1,2 dan 2,1. Selanjutnya yang bersifat transitif. Yang bersifat transitif tadi itu adalah A, B, B, C, dan A, C. Di mana A-nya 1 A, B berarti 1,2. Selanjutnya ada 2,3 dan ada 1,3. Yang selanjutnya yaitu relasi ordering. Relasi R disebut sebagai sebuah relasi pengurutan sebagian atau partial ordering jika relasi tersebut bersifat refleksif, transitif, dan antisimetris. Contohnya yaitu diketahui himpunan B dengan anggota 2, 4, 5. Pada B didefinisikan relasi R 2,2, 2,4, 2,5, 4,4, 4,5, 5,5. Relasi R tersebut bersifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Oleh karena itu, relasi tersebut merupakan relasi pengurutan sebagian. Nah, jika tadi syarat dari relasi ekuivalen adalah refleksif, simetris, dan transitif, maka kalau untuk yang relasi ordering ini syaratnya yaitu adalah refleksif, transitif, dan antisimetris. Untuk tadi yang bersyarat refleksif itu jika anggota dari himpunan itu juga beranggotakan dengan dirinya sendiri. Nah, yang bersifat transitif ini jika tadi anggota himpunannya itu terdiri dari A, B, B, C, dan A, C, yang mana A, B, C merupakan anggota dari R. Yang selanjutnya yaitu bersifat antisimetris, yaitu jika anggotanya itu A, B, B, A. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya sendiri. Dan berakhirlah presentasi dari kelompok 7. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Baiklah, saya ulangi sekali lagi dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau kurang jelas dengan tadi penyampaian materinya, bisa diajukan. Izin bertanya, moderator. Siapa? Baik, kepada Saudari Nana, Maudina dipersilahkan. Baiklah, saya Mudina Fitriani dengan NIM 210290025. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji mengenai sifat-sifat relasi tersebut. Tadi kan di sifat-sifat relasi itu mengandung himpunan yang berjumlah anggotanya 3 kan, A, B, C. Apakah sifat-sifat tersebut berlaku untuk himpunan yang cuma berjumlah 3 atau jika himpunan tersebut tidak lebih dari 3, apakah masih bisa berlaku sifat-sifat relasi tersebut? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Maudina yang telah mengajukan pertanyaannya. Kepada teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kepada Saudari Nana, diperkenankan untuk menuliskan pertanyaannya di room chat. Terima kasih. Baik, moderator.
Baiklah, pertanyaan dari Saudari Maudina akan dijawab oleh Saudari Rahayu. Kepada Rahayu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Rahayu Prastika izin menjawab pertanyaan dari Maudina. Pertanyaannya yaitu, untuk sifat-sifat dari relasi, apakah sifat tersebut hanya berlaku untuk himpunan yang beranggotakan 3? Jika suatu himpunan beranggotakan lebih dari 3, bagaimana hubungannya dengan sifat-sifat relasi tersebut? Jawabannya, boleh beranggotakan lebih dari 3. Pada contoh-contoh ini, itu hanya sebagai contoh, pada PPT ini hanya sebagai contoh. Himpunannya boleh 4, boleh 5, dan boleh lebih dari itu. Tapi perlu diperhatikan pada relasi refleksif. Jika terdapat himpunannya 1, 2, 3, 4, ada 4 anggota himpunan, maka setiap anggota relasi R itu harus memenuhi relasi refleksif, yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. Jika salah satunya tidak anggota dari R, maka tidak memenuhi sifat dari relasi refleksif. Yang lainnya itu bisa bebas seperti ini, 1, 2, 2, 1, itu hanya 1, 2 anggota himpunan saja, itu boleh. Begitu juga seterusnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Rahayu. Apakah Saudari Maudina dapat menerima jawaban dari kelompok 7? Dapat, moderator. Terima kasih kepada jawabannya Rahayu. Sama-sama. Baiklah, kepada teman-teman, apa masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang perlu diulangi lagi dari materi pada siang hari ini?
Baiklah, sekali lagi saya ulangi, apakah dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Saudari Intan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Maharani dengan NIM 210290017. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, jika dua himpunan tidak memiliki suatu relasi, apakah relasi tersebut masih mempunyai domain atau daerah asal atau tidak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Kepada Saudari Intan diperkenankan untuk menuliskan pertanyaannya di room chat. Baiklah, kepada Saudari Intan, izinkan kami untuk mencari jawabannya terlebih dahulu.
Baiklah, untuk pertanyaan dari Saudari Yuninda Asri akan dijawab oleh Saudari Ayu. Kepada Rahayu dipersilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan oleh dari Yuninda Asri dari kolom chat. Pertanyaannya adalah relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke himpunan B, di mana A disebut sebagai domain atau daerah asli dan B disebut kodomain atau daerah kawan. Sedangkan fungsi merupakan relasi khusus. Pertanyaan saya, apakah sifat-sifat relasi tersebut juga berlaku pada fungsi? Jawabannya menurut saya tidak berlaku karena relasi dan fungsi itu sangat berbeda. Relasi itu adalah hubungan antara himpunan satu dengan himpunan lainnya, di mana tidak ada aturan, anggota domain boleh memiliki lebih dari satu hubungan dengan anggota kodomain. Sedangkan fungsi adalah hubungan antara himpunan satu dengan himpunan lainnya, di mana ada aturan tiap anggota domain hanya memiliki satu hubungan dengan anggota kodomain. Dari perbedaan ini bisa kita pahami kalau relasi dan fungsi itu berbeda. Jadi kita tidak bisa menggunakan sifat-sifat relasi pada fungsi. Fungsi itu memiliki aturannya sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.
Baiklah, Lydia akan menjawab pertanyaan dari Saudari Intan, yang mana pertanyaannya yaitu, jika dua himpunan tidak memiliki suatu relasi, apakah himpunan tersebut memiliki domain atau daerah asal relasi? Jika iya atau tidak, mohon dijelaskan. Terima kasih. Baiklah, dari hasil diskusi kelompok 7 tadi, menurut kelompok 7, relasi itu kan adalah hubungan hubungan antara dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana jika anggota dari suatu himpunan dapat dipasangkan dengan anggota himpunan lain, sehingga pemasangan tersebut menghasilkan suatu hubungan, dan hubungan itulah yang disebut dengan relasi. Menurut kelompok 7, bukan domainnya yang tidak ada, tetapi jika relasi dari dua himpunan yang tidak ada itu mungkin ranknya, karena jika tidak ada relasi yang menghubungkan kedua himpunan tersebut, maka kita tidak dapat mengetahui ranknya atau daerah hasilnya. Sementara untuk daerah asalnya tetap ada. Kepada Saudari Intan, apakah dapat dimengerti? Baik, terima kasih jawabannya Lydia. Sama-sama, Intan. Kepada teman-teman, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, karena berhubung waktu kita juga sedikit lagi, kelompok 7 akan mengundurkan diri pada presentasi siang hari ini. Baiklah, dengan tidak ada teman-teman yang bertanya lagi, saya sebagai moderator mewakili anggota kelompok 7 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.